Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, pada pertemuan kali ini kita akan mencoba mengenal seorang ilmuwan muslim yang cukup terkenal dengan syair-syairnya, dengan sajak-sajaknya. Dia adalah tokoh yang cukup tersohor, yakni Maulana Jalaluddin Rumi. Karya-karya dan ajaran-ajarannya tak pernah lekang oleh waktu. Bahkan ia bukan sekedar penyair, akan tetapi ia pun merupakan guru nomor satu tarekat Maulawiyah, sebuah tarekat yang berpusat di Turki. Ingin tahu lebih jauh tentang beliau? Siapakah Jalaluddin Rumi ini? Nah, Jalaluddin Rumi ini memiliki nama lengkap Jalaluddin Muhammad bin Muhammad al-Balkhi al-Qunawi. Ia dilahirkan di Afghanistan pada tanggal 6 Rabiul Awal tahun 604 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 30 September 1207 Masehi. Ia dibesarkan dalam keluarga yang terpelajar dan beragama. Tentunya ilmu agamanya ia langsung dididik oleh ayahnya sendiri, kemudian dengan ulama-ulama pada masa itu. Ketika usia 6 tahun, ada kejadian yang sangat unik dan menarik. Ketika itu Jalaluddin Rumi bermain dengan teman-teman seusianya di atas atap rumahnya. Ketika itu ada seorang laki-laki berkata, "Wahai teman-temanku, mari kita melompat dari satu atap ke atap yang lainnya." Kemudian Jalaluddin Rumi kecil berkata, "Tidak mau. Itu adalah permainan yang sangat sia-sia sekali dan memalukan. Itu seperti halnya permainan kucing dan anjing yang senantiasa melompat-lompat." Setelah itu Jalaluddin Rumi kecil berkata, "Mari kita lompat ke atas langit bersama dengan para malaikat." Tak lama kemudian perkataan seperti itu tiba-tiba Jalaluddin Rumi naik ke atas langit, dibawa oleh rombongan yang berjubah hijau. Dia sampai ke langit ke atas sana, kemudian mengelilingi surga. Tak lama kemudian Rumi kembali dengan wajah yang sangat pucat, penuh dengan ketakutan. Kemudian ia berkata kepada teman-teman seusianya, "Baru saja aku dibawa oleh sekelompok orang yang berjubah hijau. Aku mendengar apa yang kalian ucapkan, karena ketika Jalaluddin Rumi menghilang, teman-temannya berteriak, bahkan menangis, sehingga berdatangan orang-orang." Ketika itu Rumi mendengar, dan sekelompok orang yang berjubah hijau mengembalikan Rumi ke tempat teman seusianya atau sebayanya. Ayah Jalaluddin Rumi ini bernama Bahauddin Walad. Konon Bahauddin Walad ini adalah keturunan Khalifah pertama Islam, yakni Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sedangkan ibunya berasal dari keturunan kerajaan Khawarizmi. Bahauddin Walad ini adalah seorang cendekiawan yang sangat soleh.
seorang ulama besar bermadhab Hanafi. Berkat tinggi ilmu, wawasan dan pengetahuannya, ia digelari sebagai sultanul ulama, raja ulama. Gelar ini menimbulkan rasa iri pada ulama lainnya, sehingga terjadilah fitnah. Ketika itu, Bahawalad beserta keluarganya memutuskan untuk meninggalkan Balkh menuju Nishapur. Di Nishapur ini, Jalaluddin Rumi kecil bertemu dengan penyair ternama, yakni Fariduddin Attar. Fariduddin Attar meramalkan melihat Jalaluddin Rumi ketika itu usia 5 tahun. Ia meramalkan bahwa kelak Rumi akan menjadi seorang ulama masyhur, seorang ulama yang sangat terkenal. Setelah itu, Bahawalad beserta keluarganya melanjutkan perjalanan ke Baghdad, kemudian ke Suriah, dan ia pun melaksanakan ibadah haji ke Mekah Al-Mukarramah. Dan setelah itu, Bahawalad beserta keluarganya termasuk di dalamnya Rumi, ia menetap di Konya. Kemudian ayahnya wafat ketika Rumi berusia 24 tahun. Tentunya di sini ada tugas dan tanggung jawab yang harus Rumi lakukan demi menjaga eksistensi dan mengamalkan ilmu yang telah disampaikan oleh ayahnya tersebut. Ketika itu Rumi berguru kepada Burhanuddin Muhaqqiq At-Turmudi. Bahkan Burhanuddin ini menyarankan kepada Rumi untuk menambah wawasan keilmuannya. Ia disuruh menuju ke Syam menimba ilmu. Berkat arahannya, Rumi tak lama berpikir, ia pun langsung menuju ke Syam. Tak lama kemudian, setelah Burhanuddin wafat, Rumi menggantikannya sebagai guru di Konya. Ia juga sebagai dai dan ahli hukum Islam. Kesufian Rumi dimulai ketika berusia 48 tahun. Sebelumnya, ia adalah seorang ulama yang memimpin sebuah madrasah, bahkan muridnya 4.000 orang. Setiap hari ia berdakwah, setiap hari ia mengayomi murid-muridnya, mengamalkan ilmunya. Ketika itu, datang seorang laki-laki tua berusia kurang lebih 60 tahun. Dia adalah seorang pengelana, sufi pengelana, yakni Syamsuddin Tabriji. Syamsuddin Tabriji ini memberikan dampak yang sangat signifikan. Bahkan kebiasaan Jalaluddin Rumi ini berubah 180 derajat karena adanya Syamsuddin Tabriji. Ketika itu Rumi sedang mengajarkan mengamalkan ilmunya para murid-muridnya. Tiba-tiba seorang pengelana itu, Syamsuddin Tabriji, dia bertanya, apa yang dimaksud dengan riyadhah dan ilmu? Begitu terhentaknya Jalaluddin Rumi mendengar pertanyaan seperti itu. Ia bingung, bahkan Rumi tidak mampu menjawab yang dilontarkan sang pengelana tersebut. Sufi yang sangat luas dengan keilmuannya, yakni Syamsuddin Tabriji. Setelah itu Rumi mencoba berbincang-bincang dengan Syamsuddin Tabriji ini. Dia asyik, dia enak, dia happy. Sampai-sampai kebiasaan Rumi mengajar, mengamalkan ilmunya ke murid-muridnya terbengkalai. Ketika itu murid-muridnya serasa diasingkan, diabaikan oleh Rumi. Sehingga Syamsuddin Tabriji ini khawatir murid-muridnya banyak yang meninggalkan. Akhirnya Syamsuddin Tabriji ini ia berpindah atau meninggalkan Rumi. Begitu terasa hampanya Rumi ketika ditinggalkan oleh Syamsuddin Tabriji, karena Syamsuddin Tabriji ini adalah seorang sosok yang cocok untuk
berbincang-bincang, beradu argumen, bahkan dalam berargumen ilmu tasawufnya tak ada yang menandinginya. Sehingga ketika ditinggalkan oleh Syamsi Tabrizi, begitu bingung, begitu cemas, begitu khawatirnya Rumi ini. Ada hal yang menarik daripada perbincangan yang disampaikan oleh Rumi dengan Syamsi Tabrizi ini, sama-sama dalam ilmu tasawuf, terutama tentang kajian mahabbah atau cinta atau wahdatul wujudnya yang jarang sekali dengan ulama-ulama lain dibicarakan. Tak lama kemudian Rumi mencoba mengirimkan surat melalui anaknya Sultan Saleh agar Syamsi Tabrizi ini kembali datang ke Konya. Akhirnya apa yang disampaikan oleh Rumi dilaksanakan oleh Syamsi Tabrizi ini. Begitu bahagianya ketika Rumi bertemu dengan Syamsi Tabrizi ini. Akan tetapi tak lama kemudian kami melihat keadaan Rumi berbeda dengan sebelumnya, sebelum kedatangan Tabrizi. Tabrizi pun bahkan meninggalkan Rumi dan tak kembali lagi. Ketika itu terjadi gejolak pada diri Rumi karena Rumi ditinggalkan seorang sosok yang bisa memotivasi dirinya, bahkan mengenal Tuhannya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itu Rumi mencoba menulis syair-syair. Syair-syair tersebut berbuah manis, sehingga syair daripada Rumi pertama adalah Divan Syamsi Tabrizi, yang kedua Maqalat Syamsi Tabrizi, yakni ujangan untuk guru-gurunya. Setelah itu ternyata Rumi kembali mendapatkan sahabat dan sumber inspirasi baru, yakni Hisamuddin Hasan bin Muhammad. Atas dorongan sahabatnya ini, Hisamuddin, ia berhasil menghimpun syair-syair yang mengagumkan. Salah satu di antara syairnya atau karyanya yang paling monumental, yang paling terkenal daripada Jalaluddin ini adalah Mathnawi, di mana Mathnawi ini 6 jilid yang berisi 20.700 bait syair. Kemudian ada karya lainnya, yakni Rubaiyat, sajak 4 baris dalam jumlah 1.600 bait. Ada lagi buku yang sangat terkenal daripada Rumi. Ini salah satunya Fihi Ma Fihi, dalam bentuk prosa, merupakan himpunan ceramahnya tentang tasawuf. Karya selanjutnya Rumi adalah Maktubah, himpunan surat-suratnya kepada sahabat dan pengikutnya. Nah, bersama Syekh Hisamuddin pula Rumi mengembangkan tarekat Maulawiyah. Dalam pandangan orang barat disebut The Whirling Dervishes, yakni para darwis yang berputar-putar. Jadi kebiasaan Rumi ini ketika mengenal mahabbah, cintanya kepada Allah, ia ekspresikan dengan tarian, dengan berputar-putar. Ketika itu ada seorang qadhi yang menentang terhadap tarian dan musik Rumi itu, yakni Izzuddin. Ia sangat menentang sekali. Akan tetapi penentangan itu berubah menjadi sebuah hal yang sangat menarik. Apa yang terjadi? Orang yang tadinya sangat menentang tarian sufi berputar-putar, tiba-tiba Rumi mengajak qadhi tersebut, Izzuddin, untuk mengikuti di sebuah tempat di mana orang-orang tersebut ketika itu berputar-putar diiringi dengan gendang dan suling. Izzuddin ini didorong dari belakang oleh Jalaluddin Rumi. Kemudian ia masuk ke lingkaran orang-orang yang sedang berputar. Akhirnya Izzuddin merasakan ketika berputar-putar itu begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai tak sadar bajunya pun dirobek-robek. Bahkan ia teriak dengan kegirangan
karena ia merasa begitu dekat, begitu indah dan nyamannya merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan diceritakan Qadi yang tadinya menentang itu menjadi salah satu murid Rumi terbaik. Semoga sedikit kisah ilmuwan muslim ini, kisah Jalaluddin Rumi ini menjadikan inspirasi bagi kita semua, karena ternyata mendekati Allah itu banyak cara, banyak metode yang harus kita lakukan. Seperti halnya Rumi bisa mengenal Allah, bisa mahabbah, bisa ma'rifat. Ia ekspresikan dengan berputar-putar atau tarian. Sekian dan demikian. Wa'afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.